Selamat sore saudari dan saudara terkasih. Mari kita memulai doa malaikat Tuhan kita sore hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita melanjutkan peziarahan kita bersama Bunda Maria. Kemarin kita sudah melihat bagaimana besarnya iman Maria. Mungkin mereka kehabisan banyak anggur, tetapi ada pribadi-pribadi yang berkelimpahan iman, dan Maria ada di sana. Contoh pribadi yang penuh dengan iman, dan dia bisa menjadi pengantara bagi keluarga yang kesusahan. Bahkan sebelum keluarga itu meminta, Maria sudah melihat dan menolongnya. Dia datang kepada Yesus dan dengan sangat jelas, singkat Maria berkata, mereka kekurangan anggur. Nah, ada dua kalimat yang mengikuti kata-kata ini yang sangat menarik untuk kita renungkan. Saya baca sekali lagi. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Saudari dan saudara terkasih, dua kalimat ini begitu hebat. Mari kita lihat satu persatu, karena masing-masing kalimat memiliki makna yang luar biasa mendalam. Kalimat yang pertama adalah jawaban Yesus atas permintaan Maria. Dalam kitab suci terbitan LA ini yang saya pakai, dikatakan begini, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu?" Kata yang dipakai adalah ibu. Jadi kalau kita sekarang mendengar ini tidak bingung dan tidak janggal. Tetapi kalau kita merujuk kepada bahasa yang lebih asli atau membandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain, misalnya bahasa Inggris yang dekat, yang dipakai bukan ibu, bukan mother, tetapi perempuan, woman. Jadi kalau diterjemahkan secara lurus bisa berkata begini, "Mau apakah engkau daripadaku, hai perempuan?" Maka banyak yang bertanya, waduh, Yesus ini kok kasar sekali dengan mamanya, dengan ibunya. Kok dengan ibunya dia memanggil perempuan? Banyak terjadi penafsiran yang seperti itu karena kata yang dipakai lebih dekat kepada perempuan, bukan ibu. Tapi kitab suci yang saya pakai ini sudah menerjemahkannya pakai ibu.
diperhalus. Nah, sebenarnya apakah Yesus hendak berkata kasar? Atau apakah Yesus hendak mengusir Maria? Enggak, bahkan dengan kata yang kasar. Saudari dan saudara terkasih, Injil Yohanes yang menceritakan ini, rupanya dia juga mencatat beberapa kali Yesus menggunakan kata perempuan untuk hal-hal yang istimewa. Dalam Injil Yohanes, kata perempuan yang dipakai oleh Yesus setidaknya bisa kita temui dalam 3 peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah kali ini, ketika Yesus memanggil ibunya dengan kata perempuan. Yang kedua adalah setelah kebangkitan. Jadi Yesus bangkit menemui Maria Magdalena. Kata yang dipakai adalah perempuan, apa yang kau cari? Lalu kata perempuan, kata yang sama dipakai untuk berbicara tentang perempuan Samaria yang bercakap-cakap dengan Yesus di pinggir sumur, yang bercerita soal air hidup. Nah, kalau kita melihat 3 perikop, 3 kisah ini, kata perempuan yang dipakai oleh Injil itu tidak bernada negatif, tetapi bernada positif. Positif dalam arti ada hubungan yang baik antara perempuan itu dengan Yesus. Maria dengan Yesus pasti baik hubungannya. Yesus dengan Maria Magdalena juga baik hubungannya. Lalu Yesus dengan perempuan Samaria itu juga baik. Nah, itu yang pertama, bahwa kata-kata yang dipakai Yesus tidak kasar sama sekali. Dia tidak seperti mengusir ibunya dengan kata-kata kasar. Nah, yang kedua, pada zaman Yesus pada waktu itu, laki-laki biasa memanggil perempuan, kaum perempuan itu, ya perempuan begitu. Tetapi memang tidak pernah ada seorang anak memanggil ibunya perempuan. Nah, hal ini menarik. Bahwa kata perempuan yang dipakai oleh Yesus ini bukan bernada negatif atau kasar atau usiran kepada Maria. Itu bisa kita lihat dari reaksi Maria. Apakah Maria kemudian kecewa, marah? Kenapa kamu menjawab seperti itu? Semisal seperti itu. Seperti kalau ibu-ibu memberitahu anaknya, lalu anaknya menjawab, lalu wah, ibunya marah. Biasa. Diberitahu orang tua, jawab. Nah, itu kita memahaminya begitu. Tapi Maria di sini enggak. Maria tidak marah, tidak kecewa, tapi Maria langsung pergi menemui para pelayan itu. Artinya, kata yang dipakai Yesus itu bukan kata-kata yang kasar bagi Maria. Dan dalam konteks ini, kita mesti melihat hubungan pribadi Maria dan Yesus. Jadi, kita tidak bisa memakai pemahaman kita pada zaman sekarang untuk menilai apa yang terjadi pada waktu itu. Nah, ini yang harus kita catat. Lalu yang lebih menarik lagi bagi kita sekarang itu sebenarnya bukan masalah Yesus kata-katanya kasar atau halus. Yesus sopan atau enggak kepada mamanya, kepada ibunya. Bukan itu. Hal yang menarik, yang wajib, saya katakan wajib kita renungkan adalah kata-kata Maria kepada para pelayan. Maria berkata begini, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Maria sekali lagi menunjukkan imannya yang besar akan Yesus, putranya. Kemarin saya sudah mengatakan ini mukjizat yang pertama yang dibuat oleh Yesus. Artinya, Maria belum pernah melihat Yesus membuat mukjizat. Tetapi Maria penuh iman, dia percaya. Maka dia pertama datang memberitahu mereka kekurangan anggur. Sekarang kepada para pelayan, Maria berkata, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu."
Nggak perlu tanya, nggak perlu membantah. Lakukan saja apa yang diminta Yesus. Kata-kata ini bisa muncul karena Maria memiliki iman yang mendalam. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita. Kira-kira pada saat ini Yesus ingin ngomong apa kepada kita yang harus kita lakukan? Pertanyaan yang lain adalah, kalau Yesus meminta kita melakukan sesuatu, apakah kita mau melakukannya? Atau kita mau membantah, atau kita mau berdiskusi, atau kita mengelak? Semua ada pada diri kita. Tetapi Maria pada hari ini menasihati kita. Apa yang dikatakan Yesus, buatlah itu. Semoga ini bisa menjadi permenungan kita pada malam hari ini. Apakah hidup kita selama ini sudah menjadi jawaban bahwa kita melakukan apa yang dikehendaki Yesus dalam hidup ini? Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.